Jadi ceritakan pengalaman horor. Kau tahu, ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Pembukaan dulu ya guys. Jadi katanya ini suruh ceritain pengalaman horor sih. Sebenarnya kalau urusan horor-hororan sih nggak terlalu, kurang percaya sebenarnya. Cuman ada sih pengalaman hidup masalah horor itu, ada yang paling susah dilupain itu ada dua dari gua sih. Yang pertama pas masih kecil. Mungkin ya sebagian besar lah udah pernah punya pengalaman horor tentang di bawah ranjang gitu, di bawah kasur mungkin ya. Jadi waktu kecil kan, namanya waktu masih kecil, jadi agak-agak lupa-lupa ingat gitu. Tapi yang paling gue ingat itu pas masih kecil, gue lagi tidur di kamar bude gue, tante gue ya, tante gue. Terus pas tidur itu, saya ingat gue subuh, kalau nggak salah subuh kebangun, kalian pada tidur. Masih kecil, mungkin sekitar umur belum sampai 5 tahun kalau nggak salah. Dengar-dengar suara di bawah ranjang gitu kan. Masih rumah gue kan, kamar tante gue kan pakainya ranjang, panjangnya agak tinggi jaraknya gitu. Pas penasaran ngintip gitu, noleh kan dari atas, ngintip sambil kebalik gitu. Pas lihat ke bawah, kok kayak ada mata. Terus bukan cuma satu pasang, ada sekitar mungkin kalau nggak salah sih 3 pasang mata gitu awalnya gue lihat. Cuman gelap terus mata, tahu kan kalau kayak mata kucing gitu, kalau lagi gelap terus mata kucing kayak gitu, lihat yang ngintip dari atas. Terus tambah penasaran, akhirnya gue turun ngintip, langsung turun ke bawah kolong itu, kolong ranjang. Pas penasaran, gue tatap terus kan, terus lihat itu ada sosok kayak kerdil, ada tiga orang kerdil gitu. Terus senyum, yang satu senyum, tapi seingat gue sih telinganya panjang. Gue waktu itu cuman taunya ada tuyul, jadi gue cuman bilang tuyul. Mungkin anggap itu tuyul, tapi kayaknya sih bukan tuyul. Katanya kan tuyul, kalau orang kan tuyul gak pakai baju, terus cuman pakai kolor-koloran gitu. Tapi ini enggak, ini dia ada bajunya tapi lupa pakai baju apa. Pokoknya agak-agak serem, tapi dia senyum. Itu anehnya di situ. Nah itu pengalaman waktu kecil yang nggak tahu ini benar apa halusinasi atau gimana, tapi rasanya tuh nyata banget buat gua sih, nyata banget. Mungkin teman-teman yang lain yang lagi nonton, sebagian besar lah gue yakin pasti pernah punya pengalaman yang kurang lebih tentang tempat tidurnya kolong ranjang itu ya. Sampai sekarang mungkin sampai gede mungkin ada yang trauma. Seperti yang tadi gue bilang di awal, sebenarnya gue sendiri ini nggak terlalu percaya sama kayak gituan. Cuman ya ada 2 pengalaman itu, ini salah satunya yang masih tanda tanya sampai sekarang. Apa itu beneran gue lihat, apa halusinasi doang? Aneh sih, aneh. Takut juga enggak, cuman agak aneh aja gitu. Karena kalau dilihat penampilannya sih agak serem, tapi yang bikin nggak terlalu serem itu karena dia senyum. Itu lucunya, dia senyum. Satunya senyum, terus yang lain natap diam. Habis itu gue diam, terus naik perlahan-lahan balik ke ranjang lagi sambil bobo. Tiba-tiba bangun, pagi dibangunin. Bangun pertama kali tuh langsung ngecek kasur bawah ranjang lagi gitu. Langsung ngecek bawah ranjang, nggak ada apa-apa, cuman ada barang-barang bekas. Kan tante gua sukanya simpan barang-barang yang nggak dipakai itu, simpan di bawah ranjang kayak gitu. Ada dus, ada terus panci-panci, ingat banget. Soalnya udah kebiasaannya dia kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin ada cerita lain tentang bawah ranjang, bolehlah share-share di komennya ya. Ada lagi sih pengalaman yang lain. Yang ini bener-bener gue ingat banget. Ini udah gede, udah waktu itu tahun berapa ya, masih SD, sekitar tahun 9
95 kalau nggak salah, 95 96 itu masih SD. Ini kalau orang bilang sih, kalau bahasa Inggrisnya yang gua baca, yang pernah gua telusuri di Google ya, itu katanya bisa jadi sleep paralysis kalau nggak salah sih. Sleep paralysis kalau orang bilang ketindihan. Nggak tahu kalau bahasa daerahnya teman-teman di sana apa sih. Kalau di tempat gua katanya sih ketindihan, katanya digangguin setan pas lagi tidur gitu. Nah jadi ceritanya ini, gue kan tidur, terus tengah malam gitu kebangun. Nah, itu masih pakai kelambu, waktu itu zaman itu masih ada kelambu, masih sering pakai kelambu soalnya banyak yang di dalam. Gue tidurnya tuh bareng bokap kan, bareng bokap. Ingat gue itu bokap di samping kanan gue, terus nyokap tidurnya dia di bawah, soalnya dia malas naik. Soalnya waktu itu kan kamar gue di atas sama bokap, nyokap malas naik turun tangga, jadi dia suka tidur di bawah depan TV. Jadi gue cuma tidur berdua waktu itu. Ingat waktu itu mimpi emang dikejar kayak banyak hantu gitu. Pas kebangun nggak bisa bersuara sama sekali, terus gue kan panggil bokap abah, gue panggil abah, tenang, nggak ada apa-apa. Terus gue sunduk-sunduk kayak gini, pakai kepala, pakai kaki. Yang bisa gerak tuh cuma tangan sama kaki doang dikit. Kayak dia nggak respon sama sekali. Tapi perasaan gue itu nyata banget. Pas gue senggol nggak ada respon. Gue sambil berdoa, doa. Tetap nggak ada reaksi kayak gitu. Pas tutup mata ngarep banget kan, biasanya kan gitu kalau udah ketindihan kan orang ngarep pasti udah tidur aja, tidur nanti kebangun normal semua. Jadi gue usaha tutup mata tapi nggak tidur, jadi gue buka lagi mata. Nah di sini yang paling serem di sini, pas gue buka mata gue liat kelambu itu ada orang, bayangan orang sih, bawa pisau kayak mau nikam bapak gue dari luar. Bayangan di kelambu itu, bayangan di kelambu. Terus pas deket akhirnya tangan udah agak leluasa ini, gue pukul dada bapak gue, tapi belum bisa bangun sih, guanya nggak bisa bangun. Gue pukul dada bapak gue, tapi bapak gue tetap tidur dengan santainya kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ngerasain kalau gue tuh lagi sentuh-sentuhin dia. Pas kayak gitu udah deket, gue sih merasanya udah teriak sekencang-kencangnya, tapi tetap aja nggak ada respon. Ya udah, bawaannya pasrah, tutup mata sambil terus berdoa, nggak berhenti berdoa. Tiba-tiba buka mata udah hilang. Itu udah keringetan, full keringet, tapi tetap belum bisa bergerak sama sekali. Pas diam sambil berdoa, tutup mata lagi. Ya udah, tidur aja mudah-mudahan besok pagi bangun gitu kan, gak ada apa-apa, sekolah. Terus ternyata belum bisa tidur, masih dengar suara aneh-aneh. Habis itu dengar suara aneh kayak ada orang ngerasa kerusuk di sekitar kamar gitu kan. Ini kamar di lantai 2 ini, cuman gua sama bokap yang tidur di situ, nyokap kan di bawah. Gue pikir juga nyokap, tapi masa nyokap sih, tampilannya sih kalau di bayangan itu cowok pegang pisau, bayangan cowok pegang pisau. Gue dengarnya juga sih nggak ada suara cewek, nggak ada suara nyokap atau apa. Akhirnya dengar resek-resek, galau keringet, tutup mata, udah pasrah, tutup mata. Jadi udah mikirnya kalau emang ini rampok atau apa, terus gue dihipnotis atau apa, pakai ilmu hitam apalah sampai nggak bisa goyang gitu. Udah pasrah aja. Lagi kan juga namanya kan anak kecil, masih SD sih waktu itu, masih 95-96 itu kayaknya umur berapa ya, sekitar 11 kayaknya, 12 tahun. Iya 11 tahun kayaknya. Habis itu ya udah, kejadian kayak gitu. Itu aja sih 2 masalah kalau ditanya tentang pengalaman horor, ya itu aja 2. Yang pertama pas masih kecil, yang tadi yang lihat kayak orang kerdil gitu kan,
Terus yang kedua tadi tuh bayangan, yang kalau di Google sih katanya sleep paralysis, atau kalau bahasa Indonesia katanya ketindihan. Mungkin kalau ada pengalaman tentang ketindihan yang lebih serem, bisalah bagi-bagi cerita. Mungkin di komen di sini ya. Oke guys. Oh ya, makasih udah nonton guys.